Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi, salam daya baca. Berjumpa lagi dengan saya, Antri Jayadi di channel Literasi. Dan malam ini masih sama, kita mau bahas dari beberapa hasil penelitian bahasa dan sastra yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulsel Barat. Dan ini judulnya Bunga Rampai. Ini khusus edisi sastra. Dan malam ini saya mau menyorot satu tema, satu judul yang menurut saya ini sudah agak sulit kita temukan hari ini. Ya mohon maaf karena ini jaraknya agak dekat dengan jalan raya, jadi kadang ribut. Oke, tapi itu bukan masalah untuk tetap melanjutkan literasi kita. Jadi tema yang saya coba angkat malam ini itu temanya tentang rekonstruksi pedagogis dalam Papasan Hugi, dimana ini ditulis oleh Ibu Bese Darmawati dari Balai Bahasa juga Provinsi Sulsel Barat. Ya, jadi menurut saya ini menarik karena hari ini kita mungkin sudah jarang mendengar papasan atau petua, wasiat, nasihat dari orang-orang tua kita, khususnya dari daerah Bugis. Apalagi kita ini yang diaspora ya, orang yang mungkin kedua orang tua kita Bugis tapi kita lahir di tanah yang mayoritas bukan Bugis, sehingga kita agak jauh jaraknya gitu. Tapi itu bukan alasan, sehingga menurut saya ini menarik untuk kita perbincangkan di sini. Adapun bentuk dan karakter Papasan Hugi ini ada tiga hal. Yang pertama, Papasan Hugi dalam bentuk elong atau puisi. Kemudian ada Papasan Hugi dalam bentuk werkada atau peribahasa. Dan ada Papasan Hugi dalam bentuk percakapan yang terdiri dari dialog dan monolog gitu. Jadi itu tiga modelnya. Namun ada berbagai karakteristik juga yang dimaksud dari berbagai papasan tadi. Ada yang Papasan Hugi yang mengandung interpretasi makna tentang konsep kehidupan. Kemudian ada yang bersifat pedagogis yang sifatnya itu turun menurun, dan ada yang bersifat perasaan secara mendalam. Kemudian ada yang kandungan maknanya masih relevan dengan masa kini. Jadi itulah hebatnya Papasan Hugi, itu dia seolah-olah mampu mencapai masa depan gitu. Dia bisa menjangkau masa depan meskipun dia diucapkannya ketika masa lalu gitu. Itu hebatnya, dan kita bersyukur ada beberapa orang yang concern untuk tetap menulis, mengkaji tentang berbagai tuturan dari orang-orang tua atau nenek moyang kita dulu di tanah Bugis. Oke, Papasan Hugi ini merupakan salah satu bentuk kesastraan Bugis yang masih dihayati oleh masyarakat Bugis hingga kini. Tentu, tapi tidak banyak yang tidak banyak yang concern di situ, sehingga seolah-olah itu tidak muncul di permukaan gitu. Dalam rangka mengurai rekonstruksi makna pedagogis yang terkandung dalam Papasan Hugi, kita mau Papasan Hugi ini dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Itu harapan kita. Makanya di sini disebutkan beberapa papasan yang dikaji dan maknanya seperti apa gitu. Kita langsung saja masuk ke beberapa tuturan. Di sini ada yang pertama, Tanran atau Sulek Sanae. Pertama, mulai ada naparapi, dupayada napasau, matutui ada matukena, taroi gau riakunai. Artinya tanda-tanda orang cendekia atau orang yang memiliki pengetahuan luas. Yang pertama itu mampu mengikuti pembicaraan, kemudian mampu menyambut dan mengatasi pembicaraan,
menyusun pembicaraan dengan tepat dan terarah, kemudian melakukan perbuatan yang patut. Jadi yang saya kagum dari orang-orang tua kita dulu itu mereka teguh, begitu teguh. Kalau mereka sudah bilang ya seperti ini ya seperti ini, karena mereka punya landasan filosofis yang sangat kuat sehingga tidak mudah goyah gitu. Kemudian ada juga satu eh, papasan yang bunyinya begini. Makadai puang rima galatung o to nampe nareko mapugau ko musu aja mumetau mama sewi tawaranie masaro masewi nasaba nareko sidupai balita napagangker itu kedona tawaranie naya kimu musue nawa-nawa malempu si bawa aca ya tonar itu palamperi sungai. Saya disclaimer dulu kalau misalnya ada mungkin yang kurang jelas dalam teks bahasa artinya dalam bahasa Bugis, mohon maaf karena ini tulisannya dalam bentuk Latin, Bugis Latin, bukan Bugis Lontara gitu, sehingga mungkin ketika ditulis dan ucapannya itu agak berbeda gitu. Oke. Artinya tadi, wahai Tonampe, jika engkau menghadapi pertempuran atau perang, jangan ragu-ragu mengasihani orang berani. Bila perlu, minta belas kasihan padanya. Bila kita berhadapan dengan musuh, segala tingkahnya menjadi-jadi, karena pertempuran di medan laga, keyakinan yang jujur dan tekad baik dibarengi kepintaran memanjangkan usia. Jadi kalau sepintas ini maknanya kurang apa ya? Kalau dibaca sepintas, tapi di sini dijelaskan bahwa Papaseng ini ingin menjelaskan tentang sikap kemanusiaan terhadap sesama manusia. Jadi meskipun di medan laga kita bisa memberi ampun ketika musuh kita dalam kondisi mereka juga mengakui gitu. Intinya dia menyerukan sikap memanusiakan manusia gitu, seperti itu. Kemudian ada juga papasan yang bunyinya narekomelo komadeceng rijama-jamamu atanga ko ribate kelai ajak mulao bate kela si garu-garu tutungi bate kela makasinge tumpuk. Nah, artinya, kalau mau berhasil dalam usahamu atau pekerjaanmu, amatilah jejak-jejak. Jangan mengikuti jejak-jejak yang simpang siur. Tetapi ikutilah jejak yang baik urutannya. Maksudnya ya kalau analoginya itu biasanya kalau kita lagi jalan lihat jejak kaki yang ya jelas langkahnya itu berurutan. Kadang ada juga jejak udah enggak karu-karuan gitu. Nah itu pesannya ingin memberikan arahan untuk berkiblat pada orang sukses dan berpijak pada jalan yang benar. Ya karena hari ini kita tidak bisa menghindari itu gitu. Kadang kita tidak bisa memilih-milih mau berkiblat sama siapa. Karena kadang kita kagum, ujung-ujungnya ada yang koruptor misalnya. Kadang kita kagum, ternyata dia banyak makan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah itu yang kadang sehingga kita perlu betul-betul selektif dalam mencari berkiblat pada orang-orang tertentu gitu. Ada juga papasan bunyinya begini. Ini bersifat padoma untuk hidup di dunia gitu. Telu riala sapo. Pertama, tau ridewatae, siri riwatak kaleta, siri ripadatta tau. Artinya ada 3 hal yang dijadikan pagar apa ya? Pelindung dalam diri kita. Yang pertama itu rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, rasa malu kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, rasa malu kepada sesama manusia.
Jadi papasan ini mencoba menjelaskan pentingnya membentengi diri dari prinsip hidup yang baik dan bermanfaat positif. Karena ya memang kita kadang goyah, boro-boro mau takut sama Tuhan gitu. Bagaimana mau takut sama rasa malu, sementara sama pencipta saja tidak takut gitu. Itu yang kadang jadi problem kita hari ini. Ada yang salah satu profesor Sahe Tapi kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan bahwa kenapa Indonesia tidak bisa maju, kenapa negara Singapura maju, kenapa negara Thailand maju, Vietnam maju, dan negara lain kenapa bisa maju, Indonesia tidak bisa. Jawabannya satu, Singapura punya rasa takut dengan negara lain, Thailand demikian, Vietnam demikian, mereka takut. Sementara Indonesia bagaimana mau maju, Tuhan saja tidak ditakuti gitu. Dan realitanya itu kita bisa lihat hari ini. Jadi dengan belajarnya kita tentang papasan ini, semoga juga bisa menjadi teladan bagi kita untuk menyampaikan nanti ke anak cucu kita gitu, bahwa kita harus punya rasa takut kepada Tuhan, dan kita harus punya rasa malu kepada diri sendiri, dan punya rasa malu kepada sesama manusia. Nah, ini ada juga papasan untuk bekal tadi, bekal hidup, dan ini bekal akhirat kelak. Bunyinya begini, patampuangangi riwi decenge, pasikuangangi papedale na puangalau ta'ala, sak barakna risara ingin nawa, matutui atinna ri atak kalupangange, mario atinna mangolo ri kiblae. Artinya ada 4 hal untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama, mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam kesusahan. Ini yang agak berat kadang ketika kita kesusahan, ya cobaannya ya satu, sabar. Yang ketiga, menjaga hati dari ketidaksadaran. Ini juga yang kadang kita luput ya, karena ketika dalam kondisi susah dan seterusnya kadang kita tidak sadar gitu. Dan yang terakhir, gembira hati menghadap kiblat atau dalam beribadah, bersembahyang dengan menghadap pencipta, itu harus senang. Kadang ini jadi problem juga, karena kita kadang kalau menghadap kiblat, sholat, sembahyang itu dalam kondisi tergesa-gesa dan seterusnya, sehingga kita kehilangan rasa senang ketika menghadap kiblat gitu. Itu yang coba disampaikan. Oke, ini panjang ya, jadi nanti akan saya coba lihat waktunya, kalau cukup tidak terlalu panjang, atau kalau terlalu panjang nanti saya next di part berikutnya gitu. Adapun di sini juga disebutkan pedoman hidup baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Ini mungkin kadang kita dengar ya, reba si patokong, mali si parape, siru menre tasiru no, malilu si pakainga, mainnya pi napaja. Artinya, rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, tarik menarik ke atas, bukan saling menarik ke bawah. Hilaf ingat memperingati sampai sadar. Ini menurut saya penting sekali, karena dalam era sosial media misalnya, kita kadang di situ ingin berusaha mencoba saling menjatuhkan di situ. Makanya di sini disebutkan siru menre tasiru no, artinya tarik menarik ke atas, bukan saling menarik ke bawah. Ya juga, karena kadang tarik menarik itu kan bisa ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Jadi kita mencoba menarik
orang-orang yang ada di bawah kita ke atas. Jangan malah menjatuhkan yang sudah di atas kita tarik turun. Itu analogi sederhananya mungkin, tapi mungkin maknanya lebih jauh sih. Intinya kalau kita hilaf itu harus ingat saling memperingati dan jangan berhenti sampai sadar. Di sini yang ditekankan sampai sadar. Ya, termasuk saya mungkin ketika melakukan literasi dalam bentuk video seperti ini, kalau ada hilaf tolong disampaikan. Mau dalam bentuk kritik, saran dan seterusnya, saya sangat terbuka untuk itu. Kemudian selanjutnya ada juga yang berbunyi telur ya latokdo. Yang pertama geteng, yang kedua lempuk, dan yang ketiga ada tongong. Ada 3 hal yang dijadikan patokan dalam kehidupan ini. Yang pertama keteguhan, geteng, artinya ketika kita sudah mengatakan sepakat, ya disitulah dilihat apakah kita konsisten atau tidak, teguh pendirian gitu. Yang kedua kejujuran, it's poin yang paling penting kalau bagi saya, kejujuran. Dan yang ketiga adalah ucapan yang benar. Ya, 3 hal ini yang harusnya jadi patokan kita hari ini. Dan mungkin diajarkan di semua agama kita, tapi persoalannya mungkin ketika dalam bahasa Indonesia kita mendengarnya ya sederhana dan biasa-biasa saja. Tetapi dengan Papa Sangyugi ini berusaha dengan kearifan lokalnya, lokal wisdomnya, mungkin kita bisa tersentuh dengan bahasa geteng, mageteng, malempu, dan ada tongong. Aga napal pasti ada tongong. Dia tidak berani berbohong, dia konsisten, tidak pelin-pelan, dan dia jujur. Intinya kayak sekali ya, simpel kata-katanya, tapi menurut saya sesuai dengan hari ini gitu. Selanjutnya ada papasan yang bunyinya apa igauna getenge. Iya naritu. Yang pertama tesalei janci, tesorosi uluada, teluka anu kuara, tepinra asituruseng. Yang terakhir mak bicara naparapi, mak binru te pupina paja. Artinya ada 4 perbuatan yang ditimbulkan oleh keteguhan. Nah ini mungkin melanjutkan poin yang tadi tentang geteng atau keteguhan, konsistensi. Ada 4 hal di sini untuk yang akan dihasilkan dari keteguhan itu atau geteng itu. Yang pertama, tak mengingkari janji. Jadi ketika kita konsisten pasti tidak mungkin menghindari janji, mengingkari janji maksud saya. Kemudian tak mengkhianati ikrar. Ya ini juga kadang ketika kita sudah berjanji, berikrar, tapi kita sendiri yang mengkhianati. Tapi dengan ada prinsip geteng tadi, keteguhan tadi, tentu kita tidak akan mengkhianati ikrar itu gitu. Yang ketiga, tak membatalkan keputusan, tak merombak kesepakatan. Mungkin ini lebih ditujukan kepada pemimpin ya. Pemimpin itu kalau dia punya keteguhan, konsistensi, tentu beliau tidak ingin membatalkan keputusan. Ketika dia sudah membuat keputusan yang dianggap baik, dia tidak akan merubah itu lagi gitu. Tidak akan merombak kesepakatan. Misalnya dulu kalau kampanye janjinya ini, membangun kesejahteraan dan seterusnya, ketika duduk menjadi pemimpin, mengambil keputusan, kadang itu dilupakan. Jadi itu tidak mageteng, tidak teguh, tidak konsisten gitu. Dan yang terakhir, mampu berbicara. Kalau berbuat sesuatu tak berhenti sebelum selesai. Nah, ini yang paling penting juga sih. Outcome dari mageteng itu adalah mampu berbicara. Kalaupun dia berbuat sesuatu tidak berhenti sebelum selesai gitu.
Jadi kalau dia sudah bilang ini kita akan selesaikan tahun ini, ya tahun ini, mending turun dari jabatan daripada uh, tidak menyelesaikan pekerjaan. Oke, karena kita dibatasi waktu, mungkin demikian dulu. Saya akan melanjutkan nanti di part 2. Dan saya sampaikan untuk terus mendukung saya dalam kegiatan literasi. Saya mohon teman-teman kalau dianggap ini bermanfaat, silahkan dibantu share, dibantu like, komen, dan dibagikan ke teman-teman yang lain sudah bisa, agar papasan begini bisa sampai ke anak cucu kita kelak. Oke, terima kasih. Salam literasi, salam daya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.